Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Fatihah awalan seperti biasa dengan niat semoga Allah berikan sehat jasmani dan rohani kita. Allah berikan kemudahan-kemudahan segala hajat dan urusan kita, dan juga kita kirimkan hadiahkan untuk orang tua kita, handai tolong saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia, dan terkhusus juga untuk pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, manfaat ilmunya, dan kita bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa akhwanihim minal anbiya wal mursalin sallallahu alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wal muqallidin bid-din wal ulama al-'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wal sabiqin sufyan muhaddin wal awliya ajma'in. خصوصا دار شيخنا سيد محمد بن عبد الملك سيد عبد بن عبد الملك وأستاذنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد الحبيب حسن بن أحمد بن هارون صونهم وفروعهم ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعواننا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا خصوصا إلى أرواح مرحومة أهل الجماعة في هذا المجلس، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب رسالة المعاون الحبيب عبد الله بن علي الحداد صونه وفريان. الله تغشاه برحمته والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بجميع النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أضاء نور الإسلام. أما بعد. Para asatid, para dewan guru SMK Plus Al-Musyarrafah, bil khusus kepala madrasah atau kepala sekolahnya SMK Plus Al-Musyarrafah Al-Mukarram Ustadz Kamaluddin Mkom, para asatid kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur selalu kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan pada kita bersama. Di antara nikmatnya, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di hari Rabu ini, di pagi harinya. Mudah-mudahan pagi yang penuh cerah ini
dan tentu penuh keberkahan ini ditambah kita berkumpul bermudzakarah membaca ya, kalam-kalam ulama dan khususnya juga ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya ini menjadikan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu orang yang seperti ini tidak akan sesat selama-lamanya hingga hari kiamat nantinya selagi masih memegang teguh kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya ini yang memang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bagaimana dalam hadisnya, taraktu fikum amrain, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Ya. Selama kalian memegang keduanya, intamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian memegang keduanya, Al-Quran dan hadis Rasulullah, ya, kita pegang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lan tadillu abada, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti bacaan kitab 2 minggu yang lalu, faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala. Sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kita beramal kemudian konsisten atau istiqomah itu lebih baik ketimbang kita enggak ngerjain. Melakukan amal soleh walaupun sedikit tapi istiqomah, tapi selalu dikerjakan, ya, maka itu lebih baik ketimbang enggak dikerjakan. Kita sholat duha sedikit walaupun cuma 2 rakaat tapi senantiasa kita kerjain, maka itu amal yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian dilanjuti, wa'lam anna lis-salati suratun zahiratun wa haqiqatun batinah wa la yakunu minal muqimina lis-salati 'inda Allah Ta'ala hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Bab yang selanjutnya ini menerangkan tentang sholat. Bahwasanya dijelaskan, ketahuilah sesungguhnya sholat itu, ya, gambaran yang tampak, gambaran yang tampak, dan juga hakikat daripada yang tidak tampak atau batin. Kemudian tidak akan terjadi, tidak akan didirikan, dilaksanakan oleh orang yang melakukan sholat di sisi Allah sehingga dia melakukan gambaran yang tampaknya itu, sehingga dia melakukan sholat yang diperintahkan Allah. Berarti ketika kita sholat zuhur, yaitu surahnya gambarannya kita melakukan sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Mudah-mudahan nggak keliru nih bacaan itunya tuh, takyinnya. Ya, kalau zuhur berarti 4 rakaat, bahasa Arabnya mah arba'ah rakaatin. Anak-anak ada yang keliru tuh. Ya, arba'ah rakaataini. Nyambung nggak kira-kira? Ya, mudah-mudahan kalau guru-gurunya mah enggak, insyaallah ya. Amin. Nah, makanya perhatikan juga nih, walaupun cuma kalimat lafaz, tapi ini takyinnya harus jelas. Kita sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Maka jelaskan usolli fardhu zuhri ya 4 rakaatin. Ya, jadi kadang ada yang keliru, dia nyebutnya 4 rakaataini. Ya, jadi nyambungin gimana tuh? Ada 4 2 rakaat. Ya, enggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Ya, jangan disambungin lagi. Mudah-mudahan kita nggak keliru. Ya, kalau yang sholat ini juga ya maghrib berapa? 3 rakaat. Usolli fardhul maghribi 3 rakaatin. Ini 3 rakaatin. Tetap berarti bilangan rakaahnya jamak rakaatin. Ya.
Kalau yang 2 subuh tinggal rak'atain. Makanya di atas itu dijelaskan. Nah, itu gambaran salat, itu gambaran yang tampak, tapi sebetulnya ada di dalamnya hakikat batiniah yang kita dapati. Sehingga ketika sholat mesti apa yang kita lakukan, ya, di antara adab kita sholat, kita khusyuk, ya, bahwa kita akan menghadap dan bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma suratuha fahiya al-arkan wal adab al-zahirah minal qiyami. Gambarannya dari sholat itu apa ya? Rukun-rukun sholat, adab-adabnya yang udah tampak jelas ya, dari ketika kita melakukan, mulai dari awal takbiratul ihram ya, kemudian kita berdiri, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surah. Ini gambaran yang tampaknya nih. Wal qiraah, makanya disebutkan sini wal qiraah, yaitu qiraat suratul Fatihah. Wal ruku, ketika kita melakukan ruku, was sujud, was tasbih, kemudian membaca tasbih. Ya, baik yang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau yang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa nahwuha, dan yang lain-lainnya ya, yang gambaran daripada sholat itu. Kemudian hakikat daripada sholat itu apa? Di sini diterangkan wa amma haqiqatuha, dan adapun hakikatnya sholat fahiya al-huduru ma'allah, menghadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat ya, bahwa kita sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya dianjurkan ketika kita sholat yang rapi, jangan cuma pakai kaos oblong. Kalau mau menghadap Pak RT aja kita rapi ya, apalagi kalau ketemu Pak Lurah sama Pak Camat nih, sama ada pengawas gitu ya, pengawas rapi ya. Wah, diwangiin semuanya, jangan sampai ada yang bau-bau deh, ya kan? Ini menghadap penciptanya Lurah, penciptanya Pak Camat, penciptanya pengawas ya. Kita nggak pakai apa-apa ya, keringetan ya, bau keringet, bau lain-lain sebagainya ya, cuma pakai kaos lagi, kaosnya kaos oblong ya, yang katanya kelihatan lagi. Itu mah sebetulnya memang ya sholat untuk yang laki-laki ya bisa aja seperti itu, yang penting tertutup auratnya, baina surah wa rukbah, antara pusar sampai kedua lututnya ya boleh aja, tapi enggak etis atau enggak pantas. Makanya kita sampaikan tadi, ketika kita menghadap makhluk yang diciptakan Allah ya rapi, tapi ketika kita menghadap penciptanya makhluk enggak rapi. Maka mesti diperhatikan bahwa kita akan hadir, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhlasun niyati wal qasdu lillah. Ketika kita disuruh ngerjain sholat zuhur, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun keadaan yang lelah ya, walaupun keadaan yang capek bagaimanapun. Ketika lagi masuk sholat zuhur, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat zuhur ataupun sholat yang lainnya ya, kecuali kalau memang kita pergi-pergian atau lagi sakit ya. Walaupun sakit juga tetap dianjurkan untuk sholat. Makanya ada namanya sholat dalam keadaan tertentu. Ketika kita nggak bisa berdiri, lagi sakit, bisanya duduk ya, duduk. Ketika duduk nggak bisa ya kita berbaring nggak bisa ya pakai isyarat nggak bisa berarti udah disolatin, siap disolatin. Kalau disolatin ya nggak punya apa-apa ya. Niatnya ikhlas ya, dan bermaksud kita melakukan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbalu bikunnihil himmah ala Allah ta'ala, dan menghadap kepada Allah dengan kemauan yang benar-benar. Wa jam'ul qalbi alaihi,
dan hati kita khususkan, kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memikirkan apa-apa ketika kita sholat, tapi mulai takbiratul ihram tuh setan udah mulai menggoda kita manusia. Makanya setan itu adalah musuh yang jelas. Kadang sesuatu yang kita ingat kan pas waktu sholat gitu ya. Pas sebelum sholat kita cari-cari, sama mau kunci motor nih nggak ketemu, ya Allah, pas waktunya sholat ya iya ada di kotak itu ya. Itu ya, padahal kita disuruh khusyuk ya, karena kita nggak khusyuk akhirnya ya masuklah godaan-godaan syaitan. Kemudian juga ketika keterangan kita mau sholat kita belum makan, ya itu baiknya makan dulu tuh, ya. Karena makruh ketika kita mau makan kemudian kita sholat dulu, ya. Karena ketika sholat pasti mikirin makan gitu ya. Makanya makruh ketika kita mau sholat kita tinggalin dulu makannya. Jadi paling enggak kalau keburu waktunya makan dulu ya. Makan makan nasi bukan makan dulu. Ya, makan dulu ya, enggak kenyang gitu. Ntar habis kalau makan nasi dan lauk-lauknya. Yang penting piring dan sendoknya jangan dimakan. Jadi gitu ya. Kita paling tidak kalau belum makan ya kita makan nasi terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Wa yakuna fikruka maqsuran ala salatika, agar ketika hati dikumpulkan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pikiran kita ya tertuju hanya untuk sholat. Ya, untuk sholat. Kalau kita udah kumpulin, kita lagi sholat, kita mau sholat, kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nggak akan mikirkan apa-apa. Sedikit pikiran, sedikit macam-macam urusan yang ada di lintasan hati kita. Kalau hati kita udah kita kumpulin bahwa kita ini mau sholat, mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tuhaddits nafsaka bighairiha, maka janganlah kamu ya berbicara atau ngomong kepada dirimu yang lain-lainnya. Ya, jadi kita fokus nih, kita lagi sholat, kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ya Allah nih kunci belum ketemu lagi nih. Nah, jadi pikiran mungkin ke situ jadinya. Kalau enggak cari dulu lah kuncinya sampai ketemu. Ya. Tapi karena sering kedapatan ketika lagi sholat ketemunya, antar dulu sholat dulu biar ketemu nih nanti. Akhirnya sholatnya niat supaya bisa ketemu kuncinya. Nah, diajarkan begini nih keterangan yang dalam Risalatul Muawana. Maka ya jangan kamu ngomong kepada dirimu ya kecuali hanya untuk sholat. Kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala wa takunu muta'addiban bi adabil munajati ma'allahi ta'ala. Dan hal itulah yang menjadikan ya kamu orang yang beradab, yang bertata krama, ya bahwa kamu melakukan adab untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Allah dan telaskan, ya Allah terangkan di dalam firman-Nya, ya innas salata yang lanjutannya gimana? Bahwa mencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat yang kita kerjakan yaitu mencegah perbuatan jelek, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Memang kelihatannya ya nggak tampak, tapi ya itu ya kembali ke hakikatnya, karena hakikat daripada salat tersebut. Ya, ini yang tadi udah dijelaskan. Dalam hadis Nabi disabdakan, ya qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Nabi ya biasanya bersabda ya,
Ya kalau memang diartikan dari Indonesianya qala itu artinya ya berkata. Tapi kalau Nabi dia bersabda. Kemudian kalimat dari waroda artinya datang. Datangnya itu ya datangnya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga memakai kalimat waroda. Nabi bersabda dalam sabdanya, innamal musalli munajin rabbahu. Sesungguhnya ya orang yang sholat itu dia bermunajat kepada Tuhannya. Kita sholat berarti kita berdoa. Makanya arti daripada bahasa, menurut bahasa sholat itu ya berdoa. Munajin rabbahu, ya memunajat, memohon kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang lain, inna salata aqbalallahu alaihi biwajhi. Sesungguhnya ya, seorang hamba melakukan salat yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya. Udah jelas semuanya, terutama wajah kita, ya bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai dari takbiratul ihram kita hadirkan hati kita, makanya tadi disebutkan di atas, ya mengumpulkan semua ya, segala hajat dan lain-lainnya tertuju fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah seperti itu, maka pikiran kita akan sedikit memikirkan yang lain-lainnya, kecuali memikirkan hanya sholat kita ya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanbaghi an tashtagila binaflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharati min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sepatutnya seorang ya menyibukkan dengan sunnah pada waktu sunnah yang telah datang di dalam sunnah yang sudah digambarkan dari yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik perbuatannya atau perkataannya, hatta ta'tiya 'alal 'adadil akmal minhu, sehingga ya dari pekerjaan atau amal yang dikerjakan itu mendatangkan jumlah yang sempurna dari amal yang dia kerjakan itu. Min dzalika ar-raka'at allati waradat qabla al-maktubat wa ba'daha wa syuhratuha tughni an dzikriha. Dan di antara hal itu ya beberapa rakaat yang telah diterangkan dalam hadis sebelum ya sholat yang 5 waktu, al-maktubah, sebelum sholat yang 5 waktu, atau biasa kita kenal wa ba'daha, ya qabliyah dan ba'diyah. Sehingga kalau memang kita bisa untuk melakukannya, kita berusaha untuk mendawamkannya, karena sholat sunnah itu ya bisa menambal kekurangan sholat fardu yang kita kerjakan ya. Sholat fardu yang kita kerjakan tadi, kembali lagi bahwa terkadang tidak khusyuk kita mengerjakannya, tapi akan menjadi sempurna ketika kita melakukannya dengan berjamaah. Ketika kita melakukannya dengan berjamaah, itulah gunanya berjamaah. Ketika kita sholat fardunya enggak sempurna, maka akan menjadi sempurna pahalanya ketika kita melakukan dengan berjamaah. Disebutkan dalam hadis, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Wa min dzalika sholatul witr wa hiya sholatun thabitatun muakkadah. Waqad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubiha. Dan di antara sholat sunnah kita melakukan sholat witir, sholat yang ya hukumnya muakkadah. Bahkan sebagian ulama ya, menghukumi sholat witir ini ya menjadi wajib.
ya, menjadikan sholat witir ini menjadikan ya, sholat sunnah yang wajib. Makanya kalau sunnah muakkadah itu kan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan, dan yang sangat dianjurkan berarti yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian ulama mengatakan di sini ya, sholat sunnah witir menjadi atau mendekati ya, wajib untuk dilakukan. Dan kita melakukan sholat witir bukan hanya ketika kita di bulan Ramadan saja. Makanya kemarin disebutkan oleh yang memberikan tausiah, janganlah kita menjadi Ramadaniyah, ya, orang yang Ramadan aja, ketika ibadah di bulan Ramadan aja, baca Quran ya rajin cuma di bulan Ramadan. Salat sunnah qabliyah ba'diyah ya hanya bulan Ramadan. Salat sunnah duha ya dikerjakan bulan Ramadan. Atau ya kalau seandainya kita pagi di sini kalau lagi sekolah, ya sekolah aja. Ketika kita libur di rumah kita nggak kerjain, ya berarti apa namanya tuh? Sekolahiyun gitu. Sekolah. Mudah-mudahan tetap ya walaupun kita di rumah kita ngerjain sholat sunnah duha. Ya amin ya rabbal. Tapi jangan lupa ya kita perhatikan sunnah, tapi yang wajib kita tinggalin. Nauzubillah min. Yang wajib udah pasti kita kerjain, yang sunnah kita sertain, sehingga bisa menutupi kekurangan dari yang wajib-wajib yang kita kerjakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr wa'autiru ya ahlal Quran. Allah subhanahu wa ta'ala senang yang ganjil. Maka ya, kalau Allah senang sama yang ganjil, kerjakanlah yang ganjil. Wahai orang yang dekat dengan Al-Quran. Jamaah ya, para dewan guru sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana minggu yang lalu ya, diterangkan bahwa ya, amal sedikit kita terus istiqomahkan itu lebih disukai Allah dan Rasulnya ketimbang kita udah tahu tapi kita nggak kerjain amal tersebut. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha dalam mengamalkan segala amal-amal soleh selagi hidup di dunia ini. Karena Rasulullah SAW sudah tegaskan dalam hadisnya, segeralah oleh kalian melakukan amal soleh. Badiru bil a'malis shalihat. Kerjakanlah oleh kalian, segerakanlah oleh sekalian melakukan amal soleh. Karena akan terjadi fitnah yang besar. Bisa jadi pagi seseorang itu mukmin, sore harinya dia bisa menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia menjadi seorang yang mukmin, pagi harinya esokannya dia menjadi seorang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kira-kira banyak nggak terjadi saat ini? Iya banyak. Nauzubillah min dzalik. Ya kadang terbalik juga tuh. Awal kehidupannya ya orang baik, akhirnya ya bukannya baik, jadi enggak baik, jadi su'ul khatimah. Makanya sering kita memohon berdoa kepada Allah, kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada bahkan sebaliknya ya, mungkin ya dalam kehidupannya dia ya jadi orang jahat, jelek, akhirnya tapi jadi orang baik dalam keadaan husnul
khatimah. Ada terjadi itu, dan terjadi juga sejak zaman dahulu. Ya. Sehingga ya, zaman sekarang pun ya masih ada, dan itu udah sunnatullah. Ada orang yang baik dan juga ada orang yang jahat. Tinggal kembali kepada kita semua. Kita mau masuk yang mana? Ya, kalau mau masuk orang-orang yang baik dan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah, maka mengerjakanlah dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal kelak di dalam kehidupan hari akhir kita, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada itu enggak? Biasanya baca di majmu' itu kita baca alhamdulillah ghafuri. Bang Agus, Pak Agus baca. Qasidah ba'da ta'lim. Topik kayaknya itu. Apa? Udah dapat berapa kali sih? Tulisannya qasidah ba'da ta'lim. Udah kali sih coba. Alhamdulillah ghafuri al-'abidil ghururi wal fakir umuri wa hafaqatil hukuri wa salatullahi dawama wa salamuhu tamama ala mayyadi imama wa anbiya kitama وصحبك النجوم في قدوة المرامي للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حولا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بانكسار منا للمصطفى الرسول يهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه حد الحد وآله وصحبه بعد قص الصعب والحمد لله في البدر والتداني. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Sekiranya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan-nya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.